saya Fadila Nurul Husna, Produk Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai materi, definisi dan contoh teori bahasa struktural, fungsional, dan interaksional, serta definisi dan contoh teori belajar bahasa behaviorisme, bahasa kognitif, serta humanistik. Baik, langsung saja. Di sini terdapat teori bahasa struktural. Ciri khas strukturalisme ini adalah fokus pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, mengungkap sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu. Lalu di sini terdapat teori bahasa struktural yang memandang bahasa sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait seperti fonologi, sistem kata morfologi, dan sintaksis. Di sini ada morfologi. Dalam morfologi ini teori struktural membantu mengidentifikasi morfem. Contohnya dalam kata berjalan, morfem ber adalah prefiks yang menunjukkan tindakan, dan jalan adalah akar kata yang menunjukkan sebuah tindakan yang berarti aktivitas bergerak. Lalu ada juga sintaksis analisis. Sintaksis ini dalam teori struktural digunakan untuk menganalisis struktur kalimat dan bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk frasa dan klausa. Lalu ada analisis semantik. Dalam semantik, teori struktural ini digunakan untuk memahami makna berdasarkan hubungannya dengan kata-kata lain dalam sistem bahasa. Baik, kita lanjut teori bahasa fungsional. Sederhananya saja, linguistik fungsional ini melihat bahasa sebagai alat komunikasi yang fleksibel dan adaptif, di mana bentuk dan strukturnya itu ditentukan oleh bagaimana kita menggunakannya untuk berinteraksi dan menyampaikan pesan. Bahwa bahasa itu sebagai alat, dengan fokus bagaimana alat itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam keseharian sehari-hari. Baik, kita lanjut teori bahasa interaksional. Ini fokus lebih memperhatikan aspek-aspek sosial yang dapat memelihara hubungan sosial dan menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Jadi, linguistik interaksional ini seperti cara mempelajari bahasa dengan fokus pada bagaimana orang menggunakan bahasa dalam percakapan sehari-hari. Bagaimana percakapan tersebut membentuk interaksi sosial kita, dan mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam membangun hubungan sosial, mencapai tujuan, dan membentuk interaksi kita dengan orang lain, sesama teman, dan sesama rekan kerja, sama antara mahasiswa dan dosen. Baik, kita lanjut saja. Definisi teori belajar bahasa behaviorisme. Jadi di behaviorisme ini tentunya ada stimulus dan respon. Dari definisinya sendiri itu, behaviorisme itu belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi kalau kita tadinya tidak bisa menjadi bisa, atau tadinya biasa aja menjadi bisa, berarti itu tandanya kita sudah belajar. Caranya, tingkah laku itu dibentuk dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ada sesuatu dari luar itu disebut dengan stimulus yang membuat kita menjadi bereaksi. Itu disebut dengan respon. Contohnya, kami di bahasa Perancis tentunya belajar mengenai gramatikal seperti konjugasi. Jadi dosen itu memberikan penjelasan mengenai passé composé, bentuk lampau dalam bahasa Perancis kepada mahasiswanya. Kemudian dosen tersebut meminta mahasiswa memberikan contoh kalimat menggunakan passé composé secara lisan. Responnya, mahasiswa membuat kalimat menggunakan bentuk lampau passé composé. Lalu untuk penguatannya, dosen memberikan ujian penguatan positif terhadap contoh kalimat yang benar. Jadi sebagai hasilnya, penguatan positif ini membantu mahasiswa menguasai dan terbiasa dengan pola kalimat passé composé. Dengan demikian terbentuklah kebiasaan berbahasa yang benar. Lalu di sini juga terdapat tokoh penting yang berpengaruh dalam teori belajar bahasa behaviorisme, antara lain Edwin Lynn Thorndike,
Ivan Petrovich Pavlov versus Frederick Skinner dan Albert Bandura. Di sini juga terdapat contoh lain, seperti guru memberikan soal matematika, itu stimulusnya untuk responnya. Siswa mengerjakan soal itu. Jika siswa itu berhasil mendapatkan jawabannya benar atau nilai yang bagus, maka guru memberikan pujian. Atau seperti saat kita masih SD tentunya, atau saat masih TK. Pengalaman saya saat SD, saya mengerjakan soal matematika, dan saya bisa mengerjakan soal itu. Kemudian jawaban yang saya jelaskan itu ternyata benar, dan guru saya memberikan saya hadiah seperti coklat batang itu, dan itu membuat saya senang dan membuat saya semakin semangat untuk mempelajari materi tersebut gitu. Jadi menurut saya ini sangat cocok untuk anak-anak di jenjang SD, SMP, SMA, mungkin kuliah ini juga menurut saya juga masih, soalnya di mata kuliah lain juga saya juga pernah mendapatkan penghargaan, juga tidak penghargaan sih, maksudnya sih seperti hal something yang kecil, sesuatu kecil gitu, karena saya bisa menjawab pertanyaan dari dosen, jadi saya diberikan sesuatu, waktu itu apa ya, permen, dan itu juga membuat saya semakin semangat juga sih. Itu juga berpengaruh bagi saya. Lalu ada teori belajar bahasa kognitif. Di sini terdapat contoh teori belajar bahasa kognitif. Setelah mahasiswa diberi penjelasan yang cukup tentang bahasa komposisi bentuk lampau dalam bahasa Prancis, mereka diminta untuk memberikan beberapa contoh secara lisan. Lalu pujian guru, penguatan terhadap contoh kalimat yang benar, membantu siswa menguasai dan terbiasa dengan pola kalimat tersebut. Baik, selanjutnya teori belajar bahasa humanistik. Teori ini itu mendefinisikan bahwa suatu teori itu menekankan pada pentingnya manusia sebagai individu yang aktif dan memiliki potensi untuk berkembang. Proses belajar dipandang sebagai upaya untuk memanusiakan manusia, di mana siswa berperan sebagai subjek yang aktif dalam menentukan tujuan belajarnya. Baik, kemudian ada contoh. Di sini menciptakan suasana positif. Jadi dosen atau guru memberikan sebuah dukungan dan semangat kepada mahasiswa untuk mencoba menggunakan fase komposisi dalam sebuah kalimat, dan menghargai usaha siswa, menghargai usaha tersebut dan mengapresiasi meskipun belum sempurna. Lalu guru memberikan contoh-contoh kalimat fase komposisi yang relevan dengan minat mahasiswa, misalnya menceritakan tentang pengalaman liburan atau hobi. Lalu guru atau dosen mengadakan permainan atau aktivitas kelompok yang melibatkan penggunaan fase komposisi dalam konteks yang menyenangkan. Jadi misal sepertinya menggunakan aplikasi seperti Padlet atau Mentimeter. Di situ bisa mahasiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen terkait materi fase komposisi, atau dengan kuis, itu juga sangat menyenangkan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.